Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum ke materi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini marilah kita simak video berikut ini sampai tuntas. Kita sudah belajar tentang dua benda yang bermuatan bisa saling berinteraksi ya, bergantung dari jenis muatan masing-masing. Kalau dia muatannya berbeda, mereka akan saling menarik, dan kalau muatannya sama, mereka akan tolak menolak. Sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia akan tolak menolak. Tapi kalau berbeda, satu positif, satu negatif, mereka akan saling tarik menarik. Nah, ternyata hal ini disebabkan karena adanya gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang bermuatan. Besarnya gaya listrik yang terjadi antar dua buah muatan bisa ditentukan besarnya dengan menggunakan hukum Coulomb nih. Di mana rumus yang digunakan nih, F ya gaya listrik, F gaya sama dengan K dikali Q atau muatan QA dikali QB, berarti muatan A muatan B dibagi R kuadrat, jarak dikuadratkan. F-nya itu adalah gaya Coulomb, karena gaya tentu satuannya Newton ya. K ini adalah konstanta 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya ini adalah masing-masing benda bermuatan, yaitu satuannya adalah Coulomb. Nah, cuma yang perlu di-note atau perlu dicatat, biasanya satuan ini kecil gitu ya. Biasanya 2 mikrocoulomb, 2 nanocoulomb. Nah, berarti kita harus bisa mengubah dia dalam satuan coulomb. Dari mikro menjadi coulomb. Jadi dari mikrometer menjadi meter kalau lupa gitu caranya ya. Ini hanya sebuah awalan. Dari mikro menjadi nggak ada. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 6. Ya, tangganya kalau diingat-ingat lagi dia naik ke atas. Nanti boleh dilihat di sebelah kanan atas kakak kasih list atau link video untuk besaran satuan di kelas 7 ya. Contoh soalnya biasanya seperti ini. Jadi sebuah muatan dua buah benda ya dengan muatan 10 mikrocoulomb dan minus 10 mikrocoulomb terpisah pada jarak 3 cm. Berapa sih besar gaya tarik atau gaya tolak yang dialami kedua benda? Karena dia muatannya berbeda ya, satu positif, satu negatif, artinya mereka akan mengalami gaya tarik ya, bukan gaya tolak. Nah, berarti kita punya dua muatan nih ya, untuk diketahuinya. Kita punya QA, muatan A misalnya 10 mikrocoulomb sesuai soal, sama dengan berarti ini 10 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian untuk QB-nya itu tetap sama, minus 10 mikrocoulomb, artinya minus 10 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Berapa nih? Oh, ada jaraknya. R-nya itu adalah 3 cm. Ini satuannya harus meter. Berarti 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Berapa ya gayanya? Ini tinggal kita masukkan saja. Kan ditanya F-nya. Ya, berapa F-nya? Ya, masuk saja. F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R pangkat 2. Maka 9 dikali 10 pangkat 9. QA-nya ini adalah 10 kali 10 pangkat min 6. Ini bisa disederhanakan menjadi 10 pangkat minus 5. QB-nya juga sama. Di sini tidak perlu kakak tuliskan positif negatifnya, karena kita sudah menyimpulkan dia adalah gaya tarik. Gitu ya. Dibagi dengan 3 dikali 10 pangkat minus 2, tapi di kuadrat. Nah, hati-hati ya, selalu tulis begini dulu. Karena kalau tidak, biasanya kesalahannya menulis 9 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, belakangnya lupa dikuadratkan.
Nah ini kalau kakak tulis lagi, berarti kita punya 9 F ya, kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 9 dikali 10 pangkat minus 4 ya. Maka ini bisa dicoret 9-nya. Nah tinggal 10 pangkatnya nih ya, ini kembali ke bilangan berpangkat ya. Ini berarti 10 pangkat 9 ditambah minus 5 ditambah minus 5 ya, dikurang minus 4. Maka ini 10 pangkat 9 dikurang 5 dikurang 5 ditambah 4. Maka ini adalah 10 pangkat berapa nih? 13 ya. 10 pangkat 3. Jawaban akhirnya adalah 10 pangkat 3 Newton atau 1000 Newton. Nah ternyata untuk dua buah muatan yang kecil sekali, gaya tarik antar muatan ini adalah 1000 Newton. Cukup besar ya. Kita coba soal yang nomor 2. Nah ini kebalikannya sedikit. Untuk diketahuinya, nah, kita punya QA-nya 8 mikrokolom. Biasa sih mikro ya. 8 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kita ubah. QB-nya ini minus 4 mikrokolom. Maka ini adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian kita punya F-nya di sini nih. Punya F-nya 8000 Newton. Yang ditanya itu adalah R-nya berapa ya? Gitu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini jangan takut ya. Untuk menjawabnya langsung saja kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R kuadrat. F-nya 8000 sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya 8 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6 ya, dibagi dengan R kuadrat. Nah ini yang atas bisa kita hitung dulu nih. Yang atas ini bisa kita hitung dulu nih ya. Kakak biarkan saja angkanya. Berarti ini 8000. Kakak kali silang deh sekalian. R2 nya kali ke sini. Ini 8000 per 1 kali sini berarti tidak berubah. Dikali R kuadrat sama dengan 9 dikali 8 dikali 4. Kakak biarkan begini. Dikali 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 ya. Tambah minus 6 tambah minus 6. Maka ini R kuadratnya 9 dikali 8 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 3 ya, minus 3 dibagi, berarti sekarang 8000 nya ke sini ya, 8 dikali 10 pangkat 3 nih kakak bikin ya. Ini boleh dicoret, ini boleh dicoret. Maka kakak punya 36 dikali 10 minus 3 dikurangi 3 minus 6. Ini adalah R kuadratnya. Maka R-nya adalah akar dari 36 dikali 10 pangkat minus 6. Akar dari 36, 6. Akar dikali 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 3. Oh, ternyata jarak pisahnya adalah 6. Ini kan meter nih. 6 milimeter. Atau jarak pisahnya kecil ya. Kira-kira seperti itu tuh untuk soal yang dibalik sedikit soalnya. Itulah video kali ini, mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari materi ini dan semoga kita diberikan pemahaman yang lebih. Oke, dari itu anak-anak, itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.